Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu Dr. Kasman SPDI MPDI dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Sinar dengan NIM 248010069 dari kelas C Universitas Indonesia Timur Makassar. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul memori. Latar belakang. Memori merupakan salah satu kemampuan penting dalam kehidupan manusia yang berperan besar dalam proses belajar, berpikir, dan berperilaku. Dengan adanya memori, manusia mampu menyimpan, mengingat, serta menggunakan kembali informasi dan pengalaman yang telah dialami sebelumnya. Tanpa memori, seseorang akan kesulitan memahami pelajaran, mengambil keputusan, maupun menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pengertian memori. Memori adalah kemampuan manusia untuk menerima, menyimpan, dan mengingat kembali informasi. Memori berkaitan dengan pengalaman, pengetahuan, dan pembelajaran. Jenis-jenis memori ada sensorik, artinya sangat singkat, ada jangka pendek, artinya kapasitas terbatas, ada jangka panjang, artinya kapasitas luas. Struktur memori. Yang pertama memori sensorik, yang kedua memori jangka pendek, yang ketiga memori jangka panjang. Penjelasan kepada memori masing-masing. Yang pertama memori sensorik. Apa itu memori sensorik? Memori sensorik adalah jenis memori yang paling awal dalam setiap sistem ingatan manusia yang berfungsi menyimpan informasi dari panca indera dalam waktu sangat singkat, hanya sepersekian detik hingga beberapa detik. Penjelasan sederhananya saat kita melihat, mendengar, mencium, meraba, atau mengecap sesuatu, informasi itu tidak langsung hilang. Ia singgah sebentar di memori sensorik sebelum diperhatikan lebih lanjut, lalu masuk ke dalam memori jangka pendek atau diabaikan dan akhirnya hilang. Sedangkan memori jangka pendek, apa itu memori jangka pendek? Memori jangka pendek adalah kemampuan otak untuk menyimpan dan mengolah informasi dalam waktu yang sangat singkat, biasanya hanya beberapa detik hingga menit selama informasi itu sedang digunakan. Penjelasan sederhananya, memori jangka pendek ibarat meja kerja di otak. Informasi yang sedang kita pikirkan, dengarkan, atau kerjakan akan berada di sini sementara, lalu disimpan lebih lama ke memori jangka panjang atau dilupakan jika tidak diulang-ulang. Yang ketiga, memori jangka panjang. Apa itu memori jangka panjang? Memori jangka panjang adalah kemampuan otak untuk menyimpan informasi dalam waktu yang lama, mulai dari berjam-jam, berhari-hari, bahkan seumur hidup. Penjelasan sederhananya, memori jangka panjang ibarat lemari arsip di otak kita. Informasi yang sedang digunakan, dipahami, atau bermakna akan disimpan di sini sehingga bisa diingat kembali kapan saja yang kita inginkan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi memori, yang pertama ada perhatian dan konsentrasi, yang kedua ada motivasi, yang ketiga sering mengulang, ada pengulangan, yang keempat makna informasi yang kita dapatkan itu sangat bermakna. Jadi kita bisa mengingat memori tersebut. Yang kelima, lingkungan yang mendukung. Yang keenam, kondisi fisik dan psikis. Sedangkan lupa bisa terjadi karena peluruhan ingatan, interferensi informasi, kita kurang latihan,
kurang perhatian, atau kurang mengulang-ulang sesuatu tersebut atau pelajaran tersebut. Yang keempat, faktor emosional. Hubungan memori dan belajar. Memori menyimpan hasil belajar, sedangkan belajar memperkuat memori. Strategi memori yang dapat kita lakukan supaya ingatan kita menjadi lebih kuat. Yang pertama yaitu pengulangan, yang kedua mnemonik, yang ketiga mind mapping, yang keempat pemberian makna. Kesimpulannya adalah memori sangat penting dalam proses belajar dan perlu diperkuat dengan strategi yang tepat. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.